When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten, and the damned? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abi. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah sampai di bagian ketiga dari estimasi 5 bagian untuk subpokok materi mengelola kredit dalam masa krisis. Di video sebelumnya kita telah membahas cara pertama yang ditelah atau sementara ditempuh oleh pemerintah, yaitu relaksasi dari restrukturisasi kredit. Pada kali ini kita akan lanjut tentang cara-cara yang telah atau sementara dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi krisis ini. Namun seperti biasa, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke. Stimulus pada sektor keuangan. Stay tune kawan-kawan. Yang kedua adalah kebijakan mengenai buyback saham tanpa persetujuan rapat umum pemegang saham. Otoritas jasa keuangan mengizinkan semua emiten atau perusahaan publik melakukan pembelian kembali atau buyback saham sebagai upaya memberikan stimulus perekonomian dan mengurangi dampak pasar yang saat ini sangat berfluktuasi secara signifikan. Buyback saham oleh emiten atau perusahaan publik dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dilakukan dengan merelaksasi sebagai berikut. Pembelian kembali dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS. Karena selama ini kalau kita membeli saham itu kan harus di dalam RUPS. Nah, ini OJK bilang tidak perlu lagi ada RUPS. Langsung saja buyback. Jumlah yang dapat dibeli dapat lebih dari 10% dari modal store atau paling banyak 20% dari modal store. Dengan ketentuan paling sedikit, saham yang beredar itu 7,5% dari modal store. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran OJK nomor 3 tahun 2020, tanggal 9 Maret tentang kondisi lain sebagai kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dalam pelaksanaan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik. Jadi, cara kedua adalah OJK mengizinkan untuk membeli kembali atau buyback saham untuk menstimulus perekonomian tanpa melewati proses RUPS. Jadi ketika saham sudah dibeli lagi kan otomatis akan ada uang yang masuk, akan beredar di pasar uang. Oke? Ini telah dituangkan Surat Edaran OJK nomor 3 2020 tanggal 9 Maret 2020. Oke? Jadi cara kedua adalah kebijakan buyback saham tanpa persetujuan RUPS. Yang ketiga adalah PBI nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PBI nomor 20 tahun 2018 tentang transaksi domestik non-deliverable forward. Latar belakang penerbitan peraturan Bank Indonesia ini adalah menahan laju permintaan terhadap US dollar dengan melakukan jenis underlying transaksi bagi investor asing sehingga dapat memberikan alternatif dalam rangka hedging atau lindung nilai kepemilikan rupiah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas bagi investor asing yang menginginkan currency exposure. Namun karena ketidakstabilan pasar masih enggan memiliki di SBN atau saham domestik atau sertifikat bank negara. Investor asing tersebut tetap dapat melakukan hedging melalui DNDF, atau domestic non-deliverable forward, sembari menunggu pasar stabil untuk kembali melakukan reinvestasi. Hal ini diakomodir melalui penggunaan rekening Vostro atau rekening milik investor asing di Indonesia untuk underlying transaksi membeli DNDF. Jadi PBI ini muncul untuk menekan permintaan US dollar, namun harus bertransaksi dengan nilai rupiah. Jadi setiap transaksi itu melalui rekening Vostro rupiah. Jadi atau rekening milik investor asing tapi dalam bentuk rupiah. Jadi semua transaksi itu untuk melindungi atau hedging nilai rupiah. Ini adalah yang ketiga. Nah,
Selanjutnya, underlying transaksi ini meliputi perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri, investasi berupa direct investment, portfolio investment, pinjaman, modal, investasi lainnya di dalam dan luar negeri, pemberian kredit atau pembiayaan bank dalam valuta asing untuk kegiatan perdagangan. Adapun yang dimaksud dengan kepemilikan rekening rupiah oleh pihak asing yaitu seluruh dana rupiah dalam bentuk cash atau cash account milik pihak asing pada bank, antara lain berbentuk tabungan, giro, dan deposito. Ini semua dalam bentuk rupiah. Jadi segala macam transaksi-transaksi yang terjadi di dalam dan luar negeri itu harus berdasarkan atau menggunakan dasar nilai rupiah, bukan US dollar, dan harus melalui rekening Vostro. Setiap transaksi perdagangan, investasi, kredit, oke. Namun eksekusinya itu nanti di dalam nilai Indonesia rupiah, tidak boleh dalam US dollar. Oke. Kebijakan selanjutnya adalah BI 7 days first repo date sebesar 25 bps. Tujuannya adalah untuk memperkuat intensitas kebijakan triple intervention untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar baik secara spot, domestik, non-deliverable forward maupun pembelian SBN dari pasar sekunder. Memperpanjang tenor repo SBN sehingga 12 bulan dan menyediakan lelang setiap hari untuk memperkuat kelonggaran likuiditas rupiah yang efektif berlaku sejak 20 Maret. Kemudian menambah frekuensi lelang FX swap tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Nah, ini adalah instrumen yang dikeluarkan oleh BI untuk menaikkan menurunkan BI rate. Jadi ini adalah salah satu instrumen kebijakan moneter untuk bagaimana meningkatkan laju uang untuk mensupport kegiatan ekonomi. Jadi ketika BI rate turun kan, ini namanya kebijakan ekspansif. Ketika BI rate turun, cadangan giro wajib minimum dari bank itu kan ada namanya gapnya. Misalkan kalau dia diwajibkan untuk 10 namun disuruh turunkan 8, berarti kan ada 2. Nah 2 itu adalah ada uang tambahan untuk nanti diharapkan diputar di pasar. Nah ketika tambahan uang itu diputar berarti kan ada namanya kegiatan ekonomi yang akan berjalan. Harapan ketika uang yang 2 tadi itu diputar, itu bisa menghasilkan uang yang banyak sehingga roda perekonomian 2 sektor dan 3 sektor yang pernah saya bahas itu akan terputar. Nah, jangan sampai ketika itu juga tidak bisa juga terlalu tinggi karena bisa jadi terjadi hyperinflasi. Ketika terjadi hyperinflasi, maka ada lagi kebijakan instrumen untuk menurunkan. Jadi tadi kebijakan ekspansif, ini adalah kebijakan untuk menurunkan. Oke? Ini adalah kebijakan moneter sekali lagi untuk menurunkan BI rate dengan harapan ada spare untuk giro wajib minimum yang akan dilempar ke pasar. Sehingga akan banyak uang beredar, bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. Oke, ya. Kemudian selanjutnya, memperkuat instrumen term deposit valuta asing guna meningkatkan pengolahan likuiditas. Ya, itu yang tadi saya bahas. Untuk menurunkan GWM, oke. Kemudian mempercepat berlakunya penggunaan rekening rupiah dalam negeri Vostro atau rekening Vostro bagi investor asing. Kemudian memperluas kebijakan insentif. Ya, ini yang saya bilang tadi bahwa tujuan daripada kebijakan ini adalah untuk menurunkan nilai sehingga ada uang, sekali lagi ada uang lebih yang seharusnya disimpan itu akan dilempar ke masyarakat untuk meningkatkan nilai transaksi. Kalau ada banyak uang terjadi di pasaran, memang resikonya akan inflasi yang tinggi. Namun harapan untuk sementara ketika menghadapi masa krisis ini akan ada banyak uang yang akan berputar, terutama di kuartal ketiga. Inilah mengapa di kuartal ketiga ini banyak sekali bantuan-bantuan pemerintah yang cair, bantuan langsung tunai untuk pengusaha, untuk dosen, untuk mahasiswa. Itu kan supaya dengan harapan uang banyak berputar, bisa roda ekonomi, roda gear itu 2 dan 3 sektor dapat berputar, teman-teman. Makanya sekarang di kondisi sekarang ini sementara jalan ini namanya kebijakan ekspansif untuk menjaga stabilitas moneter. Oke? Kemudian memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung upaya mitigasi penyebaran COVID melalui ketersediaan uang kas. Oke, benar. Mendorong penggunaan uang non-tunai. Oke. Sekarang kan kita lebih senang menggunakan uang non-tunai karena kan banyak. Oke.
Kalau saya pribadi saya lebih senang sekarang karena supaya kita mengurangi kontak juga, kita menggunakan uang non tunai ya, pakai SMS banking, pakai OVO, pakai GoPay dan lain sebagainya ya, akan lebih efektif karena uang langsung bisa aktif dan kita mengurangi kontak. Kemudian mendukung program non tunai, ya ini dia. Oke, kita telah sampai di slide yang terakhir dari pertemuan kita. Tadi sudah ada beberapa cara kawan-kawan lihat, semoga kawan-kawan bisa memahaminya. Diharapkan cara-cara itu sementara jalan sekarang. Semoga cara-cara ini nanti masih akan ada lagi, masih ada 2 slide lagi. Semoga cara-cara tersebut bisa membantu masyarakat untuk bagaimana memutar roda ekonomi. Jadi rumah tangga, perusahaan dengan lembaga keuangan. Ketika gear itu terputar dengan baik, maka akan ada kesejahteraan di semua, entah di pasar input atau di pasar output. Oke, sampai ketemu di materi selanjutnya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.